Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Wahid dengan NIM 22050974075. Di sini saya akan melakukan praktikum routing dinamik. Eh, yang pertama kita harus siapkan yaitu sebuah skema jaringan seperti berikut. Setelah itu kita isikan network routing RIP-nya seperti berikut. Untuk di router 1 menggunakan seperti berikut. Selanjutnya untuk di router 2 seperti berikut. Dan terakhir di router 3 seperti berikut. Setelah itu setelah selesai mengisikan network routing RIP-nya, selanjutnya kita tambahkan perintah tab CLI pada tab CLI seperti berikut. Di setiap routernya kita tambahkan perintah no auto summary, selanjutnya version 2. Setelah itu kita save di setiap routernya. Selanjutnya setelah kita save, kita lakukan power cycle device. Setelah itu kita tampilkan IP routernya seperti berikut. Setelah selesai semuanya, selanjutnya kita bisa memulai simulasi dari skenario berikut. Yang pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba. Kita reset terlebih dahulu. Coba PC1, PC2. Kita mulai. Dari PC1 ke router 1, selanjutnya dari router 1 ke PC2. Setelah itu PC2 kembali ke router 1 dan router 1 terakhir kembali lagi ke PC1. Oke. Selesai. Sukses. Selanjutnya kita delete. Oke. Selanjutnya dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Kita mulai. Dari PC1 ke router 1, selanjutnya router 1 ke router 2, router 2 ke PC3, PC3 kembali lagi ke router 2. Setelah itu setelah router 2 lanjut lagi ke router 1, setelah router 1 kembali ke PC1 lagi. Selanjutnya dari PC1 ke server 1. Oke. Kita reset terlebih dahulu. Kita delete. Oke. Kita coba dari PC1 ke server 1. Oke, kita mulai. Dari PC1 kirim ke router 1, selanjutnya ke router 3, setelah itu ke server 1. Setelah itu dari server 1 kembali lagi ke router 3, dari router 3 lanjut ke router 1, dari router 1 kembali lagi ke PC1 lagi. Oke. Selanjutnya dari PC1 ke server 2. Oke, kita coba lagi. Kita reset terlebih dahulu. Delete. Oke. Kita masukkan dari PC1 ke server 2. Oke. Kita mulai. Dari PC1 ke router 1, selanjutnya dari router 1 ke router 3. Setelah itu router 3 ke server 2. Dari server 2 kembali lagi ke router 3. Selanjutnya router 3 ke router 1. Setelah itu kembali lagi ke PC1. Oke. Selanjutnya kirimkan paket simple PDU dari
PC3 ke PC1 dan lalu amati jalur BDU-nya. BDU. Oke, kita mulai dari satu terlebih dahulu. Ya. Dari PC3 ke PC1. Oke, kita mulai PC3 ke router 2, selanjutnya dari router 2 ke router 1. Setelah itu router 1 ke PC1, kembali lagi PC1 ke router 1. Setelah itu router 1 ke router 2 dan terakhir kembali lagi ke PC3. Oke. Berikut. Kita reset. Selanjutnya dari PC3 ke PC2. Lagi bahkan PC3 ke PC2. Oke, kita mulai. Dari PC3 ke router 2, dari router 2 ke router 1, router 1 ke PC2. Selanjutnya dari PC2 kembali lagi ke router 1, router 1 ke router 2 dan kembali lagi ke PC3. Oke. Selesai. Berhasil. Delete. Selanjutnya dari PC3 ke server 1. Oke. Pertama dari PC3 ke server 1. Pertama kita dari PC3 ke router 2, dari router 2 ke router 3, selanjutnya nyampe ke server 1. Oke. Dari server 1 kembali lagi ke router 3, setelah itu ke router 2 dan terakhir kembali lagi ke PC3. Oke. Selanjutnya PC3 ke server 2. Oke, kita reset terlebih dahulu, kita delete. Mulai lagi. PC3 server 2. Oke. Kita mulai dari PC3 ke router 2, dari router 2 ke router 3. Selanjutnya dari router 3 ke server 2. Selanjutnya dari server 2 kembali lagi ke router 3. Router 3 lanjut ke router 2. Selanjutnya ke PC3 lagi. Oke. Berhasil. Kita reset. Setelah itu dari server 1 ke server 2. Oke, kita coba dari server 1 ke server 2. Oke, kita mulai. Server 1 mengirimkan ke router 3, selanjutnya router 3 mengirimkan lagi ke server 2. Server 2 mengirimkan kembali ke router 3. Selanjutnya dari router 3 kembali lagi ke server 1. Oke. Oke. Dari server 1 ke PC 1. Oke. Kita reset. Dari PC 1 ke dari server 1 ke PC 1. Oke, kita mulai. Di sini server 1 mengirimkan ke router 3, selanjutnya router 3 ke router 1. Setelah itu router 1 ke PC 1. PC 1 kembali lagi ke router 1. Selanjutnya router 3 dan terakhir ke server 1. Oke. Berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke PC 3. Ke PC 2. Kita reset. Kita delete. Oke. Server 1 server dari server 1 ke PC 2. Oke, kita mulai. Pertama, server 1 mengirimkan ke router 3, selanjutnya router 3 ke router 1, selanjutnya lagi ke PC 1. Ke PC 2. Setelah itu dari PC 2 kembali lagi ke router 1, setelah itu router 3 dan kembali lagi ke server 1. Oke. Selesai. Setelah itu
dari server 1 ke PC 3. Kita reset terlebih dahulu. Delete dari server 1 ke PC 3. Oke, kita mulai. Pertama dari server 1 mengirimkan ke router 3, selanjutnya router 3 ke router 2, setelah itu router 2 ke PC 3. Setelah itu dari PC 3 kembali lagi ke router 2, selanjutnya router 3, setelah itu kembali lagi ke server 1. Oke, selesai. Kita reset. Oke, setelah itu selesai. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3 dan lalu amati hasil penelusuran rutenya. Oke. Seperti tadi. Yang pertama kita mulai. Kita buka di command prompt. Kita tulis tracer, selanjutnya IP-nya selanjutnya IP-nya 192.1 oh kok salah .168.1.125. Ini untuk kita tracing ke PC 2. Kita enter tracing rutenya. Oke, kita tunggu. Oke, kita pindah ke real time dulu. Kita coba lagi. Oke, seperti ini. Kita coba lagi aja. Kita coba tracer 192.168.1.125. Di sini kita menggunakan IP dari PC 2. Oke, kita enter. Munculnya seperti berikut. Oke. Setelah itu dari PC1 ke PC2 hanya PC1 ke PC3, hanya PC1 ke server 1, hanya PC1 ke server 2. Oke, kita coba. Selanjutnya ke PC3. PC3 menggunakan IP 192.1.1.153. Kita enter. Berikut ini hasilnya. Selanjutnya setelah dari PC3 selanjutnya ke server 1. Kita tracer
Server, kita tuliskan IP dari server 1 yaitu 33.33.33.1. Oke, kita enter. Berikut ini hasilnya. Selanjutnya kita tracer lagi ke server 2. Oke. Kita masukkan IP dari server 2 yaitu 43.43.43.1. Oke. Kita enter. Oke, berikut ini hasilnya. Setelah itu selanjutnya kita cek lagi. Yang pertama dari PC 1 ke PC 2 sudah tadi. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3 sudah. Selanjutnya PC 1 ke server 1 sudah. PC 1 ke server 2 sudah. Oke. Kita ke PC 3. Oke, kita ke PC 3, kita lakukan tracer seperti di PC 1 tadi. Kita buka command prompt, kita tulis tracer, kita tuliskan IP PC 1 192.168.1.1. Oke. Di sini tracing rutenya seperti berikut hasilnya. Oke. Setelah itu kita cek lagi dari PC 3 ke PC 1, selanjutnya PC 3 ke PC 2, selanjutnya PC 3 ke server 1, PC 3 ke server 2. Oke. Selanjutnya kita tracer ke PC 2. Oke. Server IP dari PC 2 itu 1.253. Oke, kita enter. Oke, seperti berikut hasilnya. Tracer komplit. Oke, selanjutnya setelah selesai harusnya ini IP dari PC 3, harusnya ke PC 2. Oke. Kita ulang lagi. Tracer 192.168.125. Oke, 125, sorry. Enter. Salah lagi. Kita offline lagi. Kita tunggu. Enter. Oke. Sini kita mulai lagi. Tracer IP-nya 192.168.1.125. Oke, kita enter. Oke, berikut ini tracing rutenya. Sepertinya error. Matikan lagi. Sebentar. Kita tunggu. Coba lagi. Tracer 192.1.2.16.
8.1.125. Oke, mohon maaf salah tadi. Kita enter. Oke, seperti berikut hasilnya. Ini dari PC3 ke PC2. Selanjutnya kita tracer dari PC3 ke server 1 dengan IP 33.33.33.1. Oke. Kita enter. Oke. Di sini tracing rutenya seperti ini. Selanjutnya ke server 2. Kita tracer ke server 2. Server 43.1. Enter. Oke, berikut ini hasilnya. Oke, selesai kita tracer dari root PC3. Setelah itu kita close terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya dari server 1 ke server 2 kita coba. Buka dulu servernya, kita buka desktop, kita coba di command prompt, kita tulis tracer pertama di server 2. Server 2 menggunakan IP 43.43.43.1. Kita enter. Oke, di sini tracing rutenya seperti berikut. Selanjutnya kita cek lagi. Kita harus dari server 1 ke PC1, misalnya PC2, PC3. Oke. Kita coba. Oke. PC1 ser 1.168.1. Kita enter. Berikut ini hasilnya. Selanjutnya kita ke PC2, yaitu ser 192.168.1.125. 125. Kita enter. Oke, berikut ini hasilnya. Setelah itu ke PC3. PC3 search PC3 yaitu IP-nya 192.1.1.253. Oke, kita enter. Oke, berikut ini ya tracing rutenya. Oke, selesai, komplit. Oke, komplit. Server 1. Oke, dari server 1 ke server 2, selanjutnya dari server 2 ke PC1, dari dari server 1 ke PC pertama dari server 1 ke ke server 2, selanjutnya dari server 1 ke PC1, setelah itu dari server 1 ke PC2, selanjutnya dari server 1 ke PC3. Oke. Sini sudah selesai simulasinya. Lalu buat jalur routing R1 dan R3, jalurnya terputus dengan mendisable salah satu interface routing yang terhubung dengan R1, R3. Misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu 15 sampai 20 detik. Lalu sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7. Oke, kita coba. Kita matikan routing R1 atau R3. Kita coba.
Di router 3 kita buka serial yang mengarah ke router 1. Oke, coba kita ke router 1, kita off kan terlebih dahulu. Off. Kita tutup. Oke, kita mulai lagi seperti yang tadi. Kita reset terlebih dahulu. Kita mulai dari PC 1, PC 2. Di sini tidak terpengaruh. Kita reset ya dari PC 1 ke PC 3 tidak pengaruh. Jalur seperti yang tadi. Oke, seperti yang tadi. Oke, kita delete. Selanjutnya dari PC 1 sampai PC 3 tadi sudah selesai. Kita coba dari PC 1 ke ke server 1. Kita coba. Oke, kita mulai. Dari PC 1 ke router 1, setelah itu router 1 ke router 2. Selanjutnya dari router 2 ke router 3. Dari router 3 lanjut lagi ke server 1 dan server 1 kembali ke router 3. Setelah itu ke router 2. Dari router 2 ke router 1 dan kembali lagi ke PC 1. Oke. Dari percobaan yang sekarang berbeda dengan percobaan yang sebelumnya soal. Karena yang dari sebelumnya kita bisa dari PC 1 dari router 1 bisa langsung ke router 3. Dan untuk percobaan yang sekarang, karena kan router 3 kita serial 2-nya kita matikan, maka dari router 1 yang seharusnya bisa langsung ke router 3 kita alihkan ke otomatis beralih ke router 2. Setelah itu router 2 baru ke router 3. Di sini pembeda antara routing dinamik dan routing statis. Oke, selanjutnya kita reset. Kita kirim dari P1 ke server 2. Oke, kita coba. Oke, tahu. Dari router 1. P1 ke router 1, selanjutnya router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 2. Oke, server 2 kembali lagi ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke router 1, dan router 1 kembali lagi ke PC 1. Oke. Selanjutnya buat skenario. Setelah itu kita coba langsung ke PC 3 ke PC 1 dan hasilnya seperti sebelumnya. Untuk selanjutnya dari PC 3 ke PC 2 hasilnya juga seperti sebelumnya. Pembedanya hanya di server 1 dan server 2 seperti tadi kan. Kita tahu di serial 2-nya kita putus, maka dari server 1 server 2-nya itu akan mencari jalur lain. Oke, kita coba. Dari PC 1 dari set kita delete, dari set delete dari PC 3 kita coba ke 1 ya, lagi coba kita percepat. Oke, selesai. Setelah itu kita delete, coba lagi dari PC 3 ke PC 2. Nah, kita mulai. Oke,
Coba lagi. Oke, seperti berikut. Lagi, oke. Hasilnya seperti berikut dari PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke router 2, ke PC 2, selanjutnya dari PC 2 ke router 1 lagi, kembali ke router 2, dan kembali lagi ke PC 3. Kita tutup ya. Kita reset terlebih dahulu, kita delete. Oke. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1 kita coba. Selanjutnya PC 3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 1. Di sini tidak ada perubahan seperti percobaan sebelumnya karena tidak di rangkaian ini tidak mengaruh karena tidak melewati rangkaian seri di router 3, seri 2 di router 3 tadi. Oke, kita lanjut. Dari server 1 kembali ke router 3, misalnya router 3 ke router 2, dan kembali lagi ke PC 3. Oke. Setelah itu kita delete, kita reset lagi. 3 ke server 2, kita coba. PC 3 ke router 2, router 2, router 3, router 3 ke server 2, server 2 kembali lagi ke router 3, router 3 kembali lagi ke server. Lanjut ke router 2, selanjutnya dari router 2 kembali lagi ke PC 3. Oke. Setelah itu kita reset dulu. Ya, dari server 1 kita coba lagi, kembali lagi ke dari server 1 ke PC 1. Oke, di percobaan kali ini server 1 ke router 3, selanjutnya ke router 2, ke router 1, setelah itu ke PC 1, PC 1 kembali ke router 2, ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 router 3, router 3 kembali lagi di server 1. Oke, di sini seperti sebelumnya tadi, dikarenakan dikarenakan serial 2 tadi dimatikan, port statusnya dimatikan, maka yang seharusnya dari server 1 ke router 3, lanjutnya router 3 harusnya ke router 1, maka router 3 harus ke router 2 terlebih dahulu, setelah itu dari router 2 ke router 1, setelah itu baru nyampe ke PC 1. Oke, seperti itu. Kita coba lagi. Selanjutnya kita rubah. Dari server 1 ke PC 2. Oke. Kita mulai. Oke, seperti itu. Oke. Sama halnya tadi dari PC server 1 ke PC 1. Di sini pembedanya hanya saat di router 1 masuknya ke PC 2. Seperti itu. Oke. Kita reset. Oke. Setelah itu kita coba lagi dari server 1 ke PC 3. Kita mulai. Server 1 router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC 3, PC 3, router 2, router 3, server 1. Oke. Kita cek lagi di simulasi apa yang belum kita lakukan. Cek. Oke, bla bla. Berarti sudah PC 1 ke PC 1 sampai PC 1 PC 2 tadi sudah, PC 1 PC 3 sudah, PC 1 server 1 sudah, PC 1 server 2 sudah.
Selanjutnya PC3 server PC1, PC3 PC2, PC3 ke server 1, PC3 server 2. Selanjutnya server 1 ke server 2, ini yang kita belum lakukan. Kita coba reset simulasinya, kita delete. Kita coba server 1 ke server 2. Sebelumnya tadi kan sudah, kita coba lagi setelah kita matikan serial 2 nya tadi. Oke, sama seperti sebelumnya. Oke, dari server 1 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 kembali ke router 3, router 3 ke server 1. Oke, selesai. Sekian praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.